Kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk bekal kelak ketika kita kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kajian kita adalah Tadabbur Al-Quran, yaitu kajian Al-Quran atau renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu dunia keperluan, akhirat adalah tujuan. Untuk mengawali kajian ini, sama-sama kita akan membuka Al-Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Waladdarul akhirati khairul lilladina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Al-An'am surat 6 ayat 32 yang artinya tidaklah kehidupan dunia itu kecuali seperti permainan dan bersenda gurau. Dan sungguh negeri akhirat itu jauh lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berfikir? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita merenungi surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-32 tadi, Allah menjelaskan perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dikatakan oleh Allah tadi seperti permainan dan bersenda gurau. Kenapa kehidupan dunia itu disebut seperti permainan bersenda gurau? Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, Pak. Enggak mungkin orang bermain-main itu 2 hari 2 malam. Enggak mungkin orang bersenda gurau itu 3 hari 3 malam. Bersenda gurau, bermain-main ya mesti ada limitnya, ada batasnya itu. Dan enggak mungkin lama. Apalagi kalau kita mengingat sabda Rasulullah dalam hadisnya, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tuh antara 60 tahun, 70 tahun. Itu prediksi Rasulullah. Ya. Belum tentu usia kita sampai seusia itu hanya prediksi saja. Ya. Jadi kalaupun kita dikasih kenikmatan ya segitu lamanya, Pak. Kalaupun kita di dunia ini mendapatkan kesulitan, ya segitu juga gitu. Jadi kehidupan dunia itu waktunya sudah dibatasi oleh Allah. Tidak ada dalam hidup dunia ini yang abadi. Enggak mungkin di dunia ini kita senang terus, dan juga enggak mungkin di dunia ini kita susah terus. Maka kalau ada orang minta, ya Allah, aku tuh kepengen hidup senang terus, harusnya pindah alam, Pak. Jangan di dunia. Di mana yang senang terus? Ya di surga. Ini dunia bukan surga, enggak mungkin dunia ini senang terus. Dan juga enggak mungkin ada orang di dunia ini susah terus. Jadi kalau ada orang ngomong,
aku tuh hidupku susah terus. Enggak mungkin juga susah terus. Kenapa? Yang susah terus itu nanti di neraka. Ini dunia bukan neraka. Dunia juga bukan surga. Maka dunia ini perpaduan antara surga dan neraka. Kadang seneng, kadang susah, kadang tanggal muda, juga kadang tanggal tua. Gitu. Jadi nggak mungkin tanggal muda terus Bapak Ibu. Ya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hadid, ya, surat ke-57, ayat yang ke-23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, hendaknya dalam hidup ini jangan terlalu bersedih dan juga jangan terlalu bergembira. Maksudnya nggak boleh terlalu bersedih apa? Ya karena nggak mungkin hidupnya sedih terus. Mesti ada senangnya juga. Dan nggak boleh juga terlalu gembira. Kenapa? Karena kegembiraan itu juga nggak ada yang abadi juga. Maka kadang hidup ini selalu diwarnai dengan dua keadaan itu. Ya, kadang senang, kadang susah. Kemudian yang kedua, selain dunia ini waktunya sangat terbatas, seperti permainan dan bersendagurau, dunia ini tidak lepas dari dua sifat. Apa dua sifat itu? Sifat pertama, kehidupan dunia adalah sedikit dan sebentar. Sedikit dan sebentar, Pak. Ya, dijelaskan dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sedikit. Sedikit kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Saya ambil contoh, Pak. Bapak Ibu habis sholat duhur ini lalu makan makanan yang enak. Katakanlah makan es krim lah. Makan es krim itu enak. Kalau es krimnya itu sedikit, Pak. Satu mangkok, satu gelas. Coba kalau kita makan es krim satu baskom, nggak akan terasa enak. Kenapa? Karena memang kenikmatan dunia itu sudah dibatasi oleh Allah. Sudah ditakar oleh Allah. Yang enak itu kalau sedikit. Ya. Mentang-mentang es krim enak terus kita makan sampai satu baskom, nggak terasa enak. Ya. Itu sifat dunia, Pak, sedikit. Lalu yang kedua, sifat dunia itu sebentar. Orang makan enak, enaknya tuh cuma sampai tenggorokan saja, Pak. Lepas tenggorokan sudah nggak ada terasa enak lagi. Ya, maka kalau lagi makan enak, harusnya jangan langsung ditelan, Pak. Ya, dimut dulu gitu ya. Satu sendok dimut 1 jam gitu. Bisa enak nggak, Pak? Nggak bisa. Loh kenapa? Karena memang nikmat dunia itu sudah ditakar oleh Allah. Nggak bisa kita membuat takaran sendiri. Nggak bisa kita membuat ukuran sendiri. Jadi kadang-kadang orang tuh mendapat nikmat sedikit-sedikit tuh malah terasa nikmatnya, Pak. Kadang-kadang orang dapat kenikmatan yang begitu banyak, kadang malah hambar. Itulah sifat dari kehidupan dunia itu. Ya. Lalu ayat lanjutannya di di Al-An'am tadi, walad darul akhirah. Nah, ini perbandingannya dengan kehidupan akhirat. Kalau negeri akhirat, walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun. Itu lebih baik buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa akhirat dikatakan lebih baik daripada dunia? Alasan pertama, akhirat itu abadi, dunia tidak abadi. Akhirat itu kekal, dunia tidak kekal. Akhirat itu khalidina fiha abada. Kalau dunia nggak ada yang kekal, Pak. Kalau kata Nabi tadi, umur kita itu antara 60 tahun, 70 tahun. Ya, kadang ada orang yang belum sampai usia itu, Pak. Kalau dibandingkan dengan waktu akhirat, dengan kehidupan akhirat, nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita buka penjelasan Quran tentang waktu akhirat, itu Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'arij. Surat ke-70 ayat yang ke-4 itu, ta'rujul malaika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'rujul malaikatu warruhu fihi. Warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Masya Allah. Malaikat itu nanti pada hari kiamat, Pak, pada naik ya ke langit. Maka beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa akhirat itu ada di langit, bukan ada di bumi ini, Pak. Karena saat hari kiamat, bumi ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Idza zulzilatil
ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala. Lalu setelah bumi ini hancur, kehidupan akan beralih ada di langit. Surga, neraka itu ada di langit, ada di atas sana, Pak. Dan itu dikuatkan penjelasan para ulama ahli tafsir itu, waktu Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah gara-gara makan buah khuldi, Allah itu menggunakan redaksi bahasa seperti apa, Pak? Kata Allah, wahai Adam, turunlah kamu dari surga. Maka kata turun nggak mungkin dari bawah, kata turun itu dari atas. Nah, nanti malaikat itu akan naik ke langit. Dan sehari pada saat itu seperti 50.000 tahun di dunia. Akhirat sehari seperti 50.000 tahun di dunia. Kalau saya ambil nggak usah 50.000 tahun, terlalu rumit itu, Pak. Saya ambil 1.000 tahun saja. Sehari seperti 1.000 tahun. Kalau kita dikasih umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kita bandingkan dengan waktu akhirat, itu enggak lebih dari 1,5 jam akhirat, Pak. Jadi hari-hari ini kita kejar dunia mati-matian, kita kejar dunia habis-habisan, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, itu hanya mengejar kehidupan 1,5 jam itu. Kalau 1,5 jam kita kejar mati-matian, cerdas enggak, Pak? Kalau akhirat yang abadi dikorbankan. Orang yang cerdas tidak mungkin mengorbankan kehidupan yang abadi, hanya mengejar kehidupan yang sesaat. Orang yang cerdas tidak akan memilih hidup jangka pendek, dia pasti akan memilih hidup jangka panjang. Maka Imam Al-Ghazali itu berkalam dalam kitabnya, beliau mengatakan, orang kalau mengejar akhirat itu seperti menanam padi. Kalau orang menanam padi, Pak, insya Allah rumput akan ikut tumbuh sendiri. Tapi kalau ada orang hanya mengejar dunia dan lupa dengan akhiratnya, seperti menanam rumput, tak akan tumbuh padi. Ya, maka disinilah pentingnya ya dalam hidup ini, jangan sampai salah tujuan, Pak. Ya. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk dunia, endingnya pasti kecewa. Karena suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini selama-lamanya. Ya. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, ada 3 perkara yang menghantar seseorang ke kuburannya. Yang 2 balik lagi ke rumah. 1 yang menemani dalam kegelapan alam kuburnya. Apa yang 2 balik ke rumah? Kata Nabi, yang pertama adalah anak cucu keluarga kita. Setelah kita meninggal dunia, kita disemayamkan dalam kubur, lalu anak cucu keluarga kita menguruk tanah kuburan ke badan kita. Setelah itu mereka nggak mungkin menemani kita. Mereka pulang. Dan yang kedua apa yang balik lagi ke rumah? Harta benda kita. Kendaraan, harta benda kita. Cuma sampai kuburan ngantar kita. Setelah itu, harta, kendaraan akan jadi rebutan ahli waris kita. Dan hanya 1 kata Nabi yang akan menemani dalam kegelapan alam kubur kita. Apa itu? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Itu Al-Quran surat Kahfi, surat 18 ayat 46. Wal baqiyatus sholihah, hanya amal kebaikan itulah yang menjadi hak milik kita. Jadi harta, benda, jabatan, keluarga, itu bukan hak milik ternyata. Itu hanya hak pakai saja, Pak. Hak milik kita apa? Kebaikan kita. Yang akan menjadi teman di alam kubur kita sampai akhirat. Ya, maka amal soleh, amal kebaikan, itu melebihi dari harta benda, melebihi dari kekayaan, Pak. Ya, harusnya kalau kita sedih, Pak, kehilangan harta, kehilangan pangkat gitu, harusnya lebih sedih kalau kita kehilangan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu melebihi dari kekayaan, melebihi dari harta benda. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Pak, ketika ketinggalan sholat 1 rakaat berjamaah dengan 1 rakaat sholat berjamaah subuh dengan Rasulullah,
Sayyidina Ali itu berkabung sampai 3 hari. Sampai istrinya bertanya, "Ya Ali, lima bakaita bakaan syadida." Yang membuat engkau sedih apa? Apakah pelayanan istrimu kurang memuaskan? Kata Sayyidina Ali, "Oh, bukan karena itu. Aku sedih karena aku ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah SAW." Kenapa Sayyidina Ali kok merasa bersedih kehilangan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah? Karena Sayyidina Ali sudah merubah mindsetnya, Pak. Bahwa yang namanya materi itu tidak selamanya harta benda. Yang namanya materi itu adalah kebaikan. Itu adalah amal ibadah, pahala. Ya. Hari ini jangankan kita ketinggalan 1 rakaat ya, berjamaah gitu. Kadang subuhnya kesiangan saja biasa gitu. Ya. Padahal Pak, pahala akhirat, kata Quran tadi apa? Lebih baik daripada kenikmatan dunia. Kalau nikmat dunia ada limitnya, ada batasnya. Tapi pahala akhirat kita bawa sampai surga. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya mencoba untuk melihat kronologis kenapa Sayyidina Ali kok bisa ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah. Ternyata dalam riwayat itu Pak, itu bukan kesengajaan padahal. Dalam satu riwayat itu Sayyidina Ali keluar dari rumah sebelum subuh. Lalu di tengah jalan ketemu seorang kakek-kakek tua. Maka salah satu akhlak yang baik dari Sayyidina Ali nggak mau mendahului orang tua tadi. Dan Sayyidina Ali berpikir baik, kalau subuh-subuh ada aki-aki keluar dari rumah, kemana lagi kalau nggak ke masjid gitu kan. Kan nggak mungkin subuh-subuh dugem gitu. Maka Sayyidina Ali berpikir, pasti aki-aki ini mau ke masjid. Ini sudah pelan-pelan Pak. Sayyidina Ali di belakangnya si kakek itu. Ternyata Sayyidina Ali belok kiri ke masjid, ternyata sementara si kakek itu belok kanan. Dan Sayyidina Ali baru tahu bahwa si kakek itu bukan beragama Islam, tapi orang Yahudi. Dari peristiwa itu, maka Rasulullah itu Pak, sudah rukuk di rakaat yang kedua. Tapi belum bangun, masih rukuk. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menahan punggungnya Rasulullah, agar Rasulullah jangan sampai bangun dari rukuk, karena menghormati Sayyidina Ali yang masih belum sampai di dalam masjid. Nah, itulah salah satu kemuliaan dari sahabat Rasulullah Sayyidina Ali. Pantas kalau Rasulullah menjadikan Sayyidina Ali sebagai mantunya. Dinikahkanlah Sayyidina Ali itu dengan putri kesayangan Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan Nabi juga mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku gudangnya ilmu, Ali itu pintunya. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, baik, kita kembali perbandingan kehidupan apa tadi? Dunia dan kehidupan akhirat. Lalu karena kehidupan dunia ini sebentar, singkat, dan akhirat itu abadi, lalu bagaimana cara memanagenya, Pak? Apakah kemudian kita nganggap sepele kehidupan dunia, atau udahlah yang penting akhirat masuk surga, di dunia kere melarat enggak apa-apa? Apakah begitu? Enggak juga. Islam mengatur agar kehidupan dunia dan akhirat kita selamat. Ya, kan kata Rasulullah dalam hadis apa? Tidak termasuk umatku kalau ada orang yang mengejar dunia lupa akhiratnya, dan juga tidak termasuk umatku yang mengejar akhirat lupa dunia. Nah, berarti di sini Rasulullah menyeimbangkan. Kalau kita mengejar dunia yang jelas-jelas waktunya terbatas, ya harusnya akhirat. Jangan sampai di nomor kesekian kan, Pak. Akhirat itu abadi. Ya, kalau tadi dikatakan di surah Al-Ma'arij, sehari di akhirat seperti berapa? 50.000 tahun di dunia, Pak. Berarti kalau kita dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu enggak ada menitnya akhirat. Mosok untuk menit kita kejar habis-habisan, mati-matian. Sementara surga yang abadi justru malah dikorbankan. Ya. Maka di Quran surat Al-Qasas itu surat 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul adzim. Itu surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, Pak. Ini Al-Qur'an menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat kita. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Kejarlah urusan akhiratmu, tapi jangan lupa urusan dunia. Ya. Kenapa kok bukan yang didahulukan dunianya? Kenapa akhiratnya? Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan untuk dunia ini, tapi tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk akhirat. Nah, dunia itu adalah sebatas keperluan. Ya kita perlu uang karena memang kita masih hidup di dunia. Tetapi akhirat itulah tujuan kita. Jangan dibalik, Pak. Jangan dunia sebagai tujuan. Ya, Al-Quran nggak pernah mengatakan begini, kejarlah dunia dan jangan lupa akhiratmu. Enggak, tapi kejarlah akhiratmu dan jangan lupa urusan duniamu. Kenapa akhirat dulu? Karena akhirat adalah tujuan hidup kita. Kalau orang itu tujuan hidupnya hanya untuk dunia, hanya untuk perutnya, Pak, maka kata Rasulullah dalam hadis, harga diri manusia itu akan lebih hina daripada yang keluar dari perutnya. Yang keluar dari perut kita itu suatu yang hina, kotor, Pak. Lebih hina kalau ada orang yang orientasi hidupnya itu hanya untuk perutnya saja. Nah kalau hidup hanya untuk perut saja, apa bedanya dengan yang berkaki empat? Yang berkaki empat juga untuk besarin perut itu. Kita manusia, makhluk yang paripurna, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka ketika manusia itu dalam hidupnya memuliakan dengan amal soleh, sesungguhnya manusia itu telah memuliakan jati dirinya. Ketika manusia dalam hidupnya itu selalu beribadah, terus mengejar untuk kehidupan akhiratnya dan tidak lupa urusan dunianya, maka sesungguhnya manusia itu ya telah memuliakan harga dirinya. Tapi ketika manusia itu hidupnya hanya untuk dunianya, hidupnya enggak ada ketaatan, hidupnya enggak tunduk kepada Allah, malah tunduk kepada dunianya, tunduk kepada hawa nafsunya, maka harga diri manusia itu akan lebih hina daripada yang keluar dari perutnya tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ayat lanjutannya di surah Al-Qasas tadi, Pak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, ini tugas kita di dunia, Pak. Banyaklah berbuat baik. Isilah kehidupan dunia ini untuk banyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup kita. Ini rumus, Pak. Jadi kalau ada orang selalu berharap hidupnya bahagia, tapi kok senengnya berbuat dosa, itu salah rumus, Pak. Enggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan dosa, dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba, dengan judi. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, Pak. Tapi kenikmatan dosa itu hanya di permukaannya saja. Enggak sampai ke hatinya. Kenikmatan dosa itu sesaat. Kenikmatan dosa itu tidak akan sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Maka kalau hari ini kita mau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup dunia dan akhirat, rumusnya itu menurut Quran apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, Pak, kita belajar untuk berbuat baik dengan sedikit orang. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan sedikit orang, paling tidak jangan menyakiti hati orang. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi, Pak. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang selalu memberikan manfaat buat orang lain. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Itu Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 46, Pak. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat dosa,
dosa juga akan kembali kepada dirinya juga. Hari ini ya Bapak-bapak sholat duhur lalu ikut pengajian, yang untung itu bukan Allah Pak. Yang untung ya diri kita. Hari ini Bapak-bapak mogok nggak mau sholat, nggak mau ngaji, yang rugi juga bukan Allah. Karena Allah nggak butuh kita yang butuh Allah Pak. Ya. Kata Quran, ketika orang itu sudah meninggal dunia Pak, dilihatkan tuh, ini loh amalmu dulu, ini loh dosamu dulu Pak. Seketika orang yang sudah meninggal itu Pak, langsung minta kepada Allah, ya Rabbi, laula akhortani ila ajalin qarib, fa'as-soddaqa wa akum minas solihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malu. Itu permintaan orang sudah meninggal dunia ketika melihat apa? Melihat amal kebaikan, melihat siksaan di dalam alam kuburnya. Lalu orang ini minta sama Allah, ya Allah, kembalikan ya Allah ke dunia walaupun sebentar ya Allah. Apa yang diinginkan orang sudah mati itu Pak? Nanti aku jadi orang yang baik ya Allah. Nanti aku ikut pengajian, nanti aku akan menjalankan sholat. Fa'as-soddaqa wa akum minas solihin. Nanti aku akan jadi orang yang dermawan. Apa kata Allah Pak? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah langsung mengatakan, emang kurang aku kasih umur sama engkau. Emang kurang aku kasih waktu sama engkau. Kenapa waktu hidup engkau sia-siakan hanya untuk mengejar dunia? Engkau tunduk kepada hawa nafsumu dan engkau enggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Penyesalan, hanya tinggal penyesalan. Penyesalan yang sudah enggak ada gunanya lagi. Ya, mumpung ini masih di suasana tahun baru Hijriah Pak. Yuk semangati diri kita Pak untuk terus memperbarui amal-amal kita. Kita hijrahkan diri kita dari hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Enggak lama hidup kita di dunia ini Pak. Ya. Hidup kita di dunia ini kalau dalam hadis itu dikatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Kita itu seperti orang yang asing saja. Dan kita itu seperti orang yang dalam perjalanan. Jadi kita hidup di dunia ini Pak, ini belum sampai tujuan Pak. Kita masih dalam perjalanan. Jadi kalau kata Nabi, umur umatku antara 60 tahun, 70 tahun, berarti sekarang yang sudah umur 50, mendekati 60, yang sudah 60, mudah-mudahan bisa sampai 70, perjalanannya sudah dekat Pak itu. Udah mau nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalau kita lihat fase perjalanan hidup manusia Pak. Ya. Hari ini tuh kita baru masuk fase yang ketiga. Ada 7 sampai 8 fase kehidupan setelahnya yang akan kita jalani Pak. Sekarang kita baru masuk fase ketiga. Ya, setelah apa? Alam ruh. Lalu alam rahim, alam dunia. Ya. Nah setelah alam dunia ini, nanti masih ada fase-fase berikutnya. Ada fase yang namanya kematian. Disitulah kita masuk di alam kubur. Apa yang dikubur? Jasad kita. Lalu ruh kita ada di mana? Ruh kita bukan dikubur. Ruh kita akan dikumpulkan oleh Allah. Ada di alam barzah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam barzah itu antara alam dunia dan akhirat. Posisinya di tengah-tengah itu. Ya. Maka jangan mengatakan alam kubur itu sama dengan alam barzah. Tidak, alam kubur itu yang buat mengubur jasad kita. Bisa di tanah kusir, bisa di Kalibata atau di mana saja. Tapi kalau alam barzah itu tempat berkumpulnya nyawa seluruh manusia. Ya. Jadi nyawa kita akan dikumpulkan di alam barzah itu. Di mana alam barzah itu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang di alam barzah itu melihat keadaan dunia Pak. Dan juga sudah melihat keadaan akhiratnya. Masya Allah. Nanti setelah hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu, disebutkan dalam surah Al-Zalzalah apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal yurau a'malahum. Nanti pada hari kebangkitan, hari kiamat, akan dipertemukan ruh dan jasad manusia itu. Tapi astatan dalam bentuk yang sudah berbeda. Enggak mesti seperti sekarang ini Pak. Emang seperti apa keadaan manusia? Keadaan apa?
manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu dijelaskan dalam surat Ali Imran, surat ketiga, 106, 107, 108. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti dibangkitkan dari alam kubur, manusia itu dalam dua bentuk. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya putih berseri-seri. Dan ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya hitam muram, Pak. Ini bukan dongeng, bukan cerita Cinderella, ini direkam dalam Al-Quran, Pak. Ya. Kita ini termasuk yang mana nanti? Wallahu a'lam. Tergantung perbuatan kita sekarang ini. Wa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun yang dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya hitam. Menyeramkan itu. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang ingkar setelah mereka beriman kepada Allah. Mereka enggak tunduk sama Allah. Tunduknya hanya sama dunia saja. Enggak pernah ingat akhiratnya. Lalu yang kedua, wa ammal ladina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun yang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk wajah yang putih berseri-seri. Mereka siapa itu? Fa fi rahmatillah. Mereka itulah orang yang mendapat rahmatnya Allah. Tanda ahli surga. Disebutkan dalam hadis, inna ummati yuhsyaruna yaumal qiyamah muhajjaluna min asaril wudu. Nanti umatku dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat, muhajjalun, wajahnya akan bercahaya karena bekas air wudu. Ya, maka sering-sering berwudu. Enggak usah nunggu sholat baru wudu. Kalau ada kesempatan Pak, dawamul wudu, langgengkan wudu. Ya, karena Allah itu mencintai orang yang menjaga kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, ayat yang paling terakhir itu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Setelah kehidupan apa tadi itu? Alam kubur, alam barzah, nanti hari kiamat, hari kebangkitan, ada lagi yaumul mahsyar, ada lagi yaumul hisab, ada lagi yaumul mizan, ada lagi yaum ila siratil mustaqim, ada lagi yaumul jaza, baru kita pada finish akhir kita. Apa itu? Apakah kita min ahlil jannah atau min ahlin nar? Apakah kita nanti ahli surga atau ahli neraka? Masih panjang Pak perjalanan hidup kita. Jangankan kita bicara hidup setelah kematian. Ya, hidup setelah kematian Pak, masih ada 7-8 fase itu. Coba 3 fase kehidupan yang sudah kita jalani dibandingkan dengan lamanya di alam kubur. Mungkin masih lama di alam kubur kita. Apalagi 7 fase setelah alam kubur. Ya. Jadi artinya kesempatan yang sebentar ini, mari Bapak Ibu, kita ingatkan diri kita. Bahwa hidup kita ini bukan untuk dunia ini. Tapi hidup kita adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Semoga Allah selalu membimbing dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu tunduk kepada Allah, dan tidak tunduk terhadap hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan kajian pada siang hari ini. Semoga kajian pada siang hari ini akan membawa pencerahan untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani, rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah.
Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah. Hidup yang penuh ibadah. Hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah. Agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.